Cek dulu. Ya, sudah, Pak. Lanjut. Ya, Pak, bentar. Laptop ke Bu. Sandi benar toke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sehat. wabarakatuh. Ya, semuanya alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan Ibu hari ini di Mapel PABP ya. Sebelum Ya, memasuki KBM ini, kita sama-sama semuanya membaca doa dulu yuk. Sama-sama semuanya ya. Karena kalau membaca doa itu harus khusyuk ya. Ya, Sok, sama-sama semuanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Muhammadin Rabbil jikni ilman warzuqni fahman. Ya, terima kasih sudah berdoa. Sekarang sebelum kita masuki KBM, Ibu mau lihat dulu PPK religiusnya ya. Coba nih di sini sekarang ada beberapa macam-macam agama yang ada di Indonesia. Coba sebutkan apa saja. Ini agama Islam, Islam, terus Kristen, Hindu, ada Hindu, Buddha, terus apa lagi? Konghucu. Ya, terima kasih. Sekarang kita ke disiplinannya dulu. Coba lihat, cek rambutnya. Ruli, rambutnya gondrong nggak? Gondrong Pak Bu. Gondrong Bu. Bajunya, Siti Aisyah, rapi nggak? Lihat bajunya, rapi nggak? Rapi Bu, sesuai dengan syariat Islam. Iya. Sandi, kukunya panjang pendek apa enggak? Lihat. Panjang. Jangan panjang-panjang, kukunya harus pendek biar rapih ya. Nanti untuk kedepannya, untuk kedepannya besok, nanti minggu depan Mapel Ibu Namanya ke diperiksa sawah, kembali Bu, ya. jadi kakak urus. Minggu depan diperiksa kembali kukunya panjang atau pendek. Harus pendek, tidak boleh panjang karena kalian itu anak apa? Anak sekolah, harus rapi, harus disiplin, tidak boleh aut-autan, tidak boleh berantakan ya. Ya, Bu. Siap, Ibu. Daftar Nanti hadirnya. Sekarang daftar hadir kelas 8. Roni, Ibu Hadir, absen Bu. dulu. Hadir. Ropik. Hadir. Ruli. Hadir Bu, wajib. Sansan. Hadir. Saipudin. Hadir Bu. Sandi. Hadir, Ibu. Sinta. hadir, Siti Aisyah. Hadiroh Bu. Siti Jamilah. Hadiroh. Alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Tidak ada yang sakit, sehat semuanya ya. Ya Bu. Jaga kondisi kalian ya. Sekarang kan Bu, apa kabar, Bu? musim hujan, alhamdulillah baik. Jadi kalian harus jaga kondisi, tidak boleh sakit ya. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran KBM. Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya, yaitu membaca Quran Surat Al-Luqman. Lalu menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan menjelaskan pengertian perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Indikatornya tentang perilaku hormat patuh kepada orang tua dan guru. Lalu membacakan Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat Al-Luqman. Coba ini sebelum pembelajaran kalian ini bisa melihat, menyimak gambar di sini. Ada gambar apa ini? Kurang kelihatan Bu. Sedang bersih-bersih, Bu. Sedang bersih-bersih rumah. Lalu ini Siti Aisyah sama Ruli sedang berpamitan kepada orang tuanya.
Lalu ini Sansan Bertemu sama nih. siapa? Sama Ropik sama Sinta lagi mau salaman kepada Guru. guru. Nah, ini Ruli lagi menghapus papan tulis Papan sebagai tulis. gurunya ya. Jadi di sini kalian sudah Dihukum. melihat Agak untuk bersih. pembelajarannya, yaitu kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Ya. Ini peta konsepnya. Kita membahas pengertian, lalu pengertian hormat dan taat kepada orang tua, pengertian dan contohnya ya, contoh hormat dan taat kepada orang tua apa-apa saja. Hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Ini sebagai anak yang berbakti sudah sepatutnya kita menghormati dan mentaati orang tua. Pengertian hormat. Hormat, sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang dianggap berjasa. Memberikan sesuatu jasa tersebut bisa berupa bimbingan, nasihat, materi, dan sebagainya. Sebagai bentuk rasa syukur atau rasa terima kasih atas apa yang diterimanya atau yang dirasakan. Pengertian orang tua. Orang tua adalah ibu bapak kita yang melahirkan, mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita. Guru adalah orang yang berprofesi sebagai pendidik dan pengajar siswa-siswanya di sekolah atau guru formal. Dan ada juga guru yang ada di lembaga non formal seperti kalian misalkan belajar di luar sekolah, les atau belajar di privat gitu ya, itu juga sama guru. Juga harus sama dihormati. Hormat dan taat kepada orang tua. Orang tua orang yang berjasa dalam hidup kita. Karena kalian sekarang lahir di dunia ini tanpa orang tua. Ya, tanpa orang tua kan. Ada di dunia ini kalian ada orang tua. Orang tua yang membesarkan kalian, merawat kalian, menyayangi kalian dengan penuh kasih sayang. Maka kalian sebagai anaknya harus benar-benar menyayangi kedua orang tua. Ya, tidak boleh melawan. Misalkan Ruli beliin terasi nih ke warung. Nggak mau Bu. nggak mau tidak boleh ada kata Iya. harus mau kalau disuruh sama orang tua. Sinta beli tomat ke warung. Nggak mau tanggung ini lagi main game sayanya mah begitu. Jadi nggak boleh, harus kita Sinta beliin ini siap, Ruli beliin ini siap. Jadi harus mau karena tidak boleh menyakiti hati orang tua, apalagi dengan berkata dengan nah itu tidak boleh. Tidak mau, nggak mau, tidak boleh. Jadi harus kita benar-benar yang menghormati orang tua, karena apalagi ibu ya, ibu harus benar-benar kalian hormati, taati, gitu ya. Coba sekarang Sinta bacakan surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu wahdan ala wahni wa fisaluhu bi amaini anis kurli wal walidayhi illa masyir. Sama artinya, Bu? Artinya kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku kepada orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Nah, dalam surat Al-Luqman juga kan sudah terjelas, sudah ada berbaktilah kepada orang tuanya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah
yang bertambah-tambah untuk menyapinya dalam 2 tahun. Jadi benar-benar kalian itu harus menghormati ibu, menyayangi ibu ya. Tidak boleh mengabaikan apa-apa, mengabaikan gitu, tidak boleh ya. Ya, Bu. Sekarang surat Al-Isra ayat 23. Coba Ruli. Saya, Bu. Iya, coba baca. Tadi kamu saya lihat mengantuk, jadi suruh baca. Ya, Bu. Aduh, saya kemarin gadang, Bu, nonton bola. Anak pelajar itu tugasnya belajar. Jam 9 sudah stop. Tidak boleh main game, tidak boleh nonton bola. Waktunya jam 9 tidur. Tidak boleh begadang karena kamu tugasnya pelajar. Jadi tugasnya belajar, tidak boleh menonton bola, tidak boleh memain game sampai larut malam karena bangun pagi kalian melaksanakan sekolah kan pagi-paginya. Ya, Ya, kurang Ibu. oke. Kompak berlima. Maafin dulu. Baca. Galak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, Adim. artinya, Bu, iya dong. dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, ya seperti tadi Ibu bilang kan, tidak boleh berkata kepada orang tua. Jangan misalkan kalau disuruh jangan nggak mau, hoream, malas gitu. Jadi nggak boleh ya, harus siap gitu ya. Nah, lanjut. Tadi Sekarang juga contoh tolak perintah ibu kan, Bu. Contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua. 1. Harus berbicara yang sopan. Mendengarkan nasihatnya. 3. Menjalankan perintahnya dengan ikhlas. 4. Membantu pekerjaan rumah. 5. Mendoakan dengan doa yang diajarkan Rasul. 6. Merawatnya. Tuh. Jadi kalian harus benar-benar hormat dan patuh kepada orang tua dengan berbicara yang sopan, mendengarkan nasihatnya, menjalankan perintahnya dengan ikhlas, ya, membantu pekerjaan rumah. Yang perempuan nih, Siti, Sinta, sama Jamilah, kalau pagi-pagi mau berangkat sekolah, kalian harus membantu dulu orang tua. Tidak boleh langsung berangkat aja ke sekolah, mah minta uang, pak minta uang, harus dulu beres-beres dulu rumahnya, cuci piring atau sapu-sapu gitu ya, membantu orang tua dulu. Laki-laki juga sama, harus diajar bersih-bersih ya. Tidak boleh mengandalkan ibu, kalian juga harus bisa ya. Lanjut. Mama gak boleh, Bu. Harus biar mandiri. Bu Sinta Contoh, lanjut. Contoh sikap hormat dan patuh kepada guru. 1. Mendengarkan. Mendengarkan ketika guru menjelaskan, jangan mencela guru. Ya, Bu. Pak Ruti. Bertanya dan berbicara dengan sopan, mendoakan kebaikan untuk mereka, mengerjakan tugas yang diberikan. Kalau tugas apa-apa harus segera dikerjakan ya, tidak boleh besok ada PR, Bu, lupa, Bu, nggak kebawa ketinggalan. Nah, jangan seperti itu, harus benar-benar dikerjakan ya. Kemarin Bu, Sandi ngerjain tugasnya di sekolah. Itu namanya PS, bukan PR ya.
Cara menumbuhkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, berusaha tidak membantah, menghormati gurunya, keputusannya, mendahulukan kepentingan mereka, memposisikan orang tua dan guru di tempat yang mulia. Sekarang kalau orang tuanya sudah meninggal, apa yang harus kita hormati? Mendoakan orang tuanya. Ya, satu. Terus menunaikan janji orang tuanya. Misalkan ada janjinya yang belum ditepati, kita harus ditunaikan sebagai anak, bisa menunaikan janjinya beliau yang sudah meninggal. Terus menjalin silaturahmi, menjalinnya kepada siapa? Kepada keluarga-keluarga orang tua kita yang sudah meninggal, kepada bibinya, pamannya, atau siapa gitu ya. Jadi kita harus tidak boleh udah orang tua kita sudah meninggal terus kita putus komunikasi dengan keluarganya gitu ya. Jadi harus harus kita bersilaturahmi dengan keluarga yang lain. Perem obornya, Bu. Iya, itu hikmahnya. Hormat dan patuh kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Jadi kalian harus patuh dan hormat kepada orang tua supaya kalian masuk surga. Amin ya robbal alamin. Sok, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang Ibu mau lihat coba LKPD-nya nih, tugasnya. Tugasnya kalian di sini masing-masing ya, tidak berkelompok. Nanti tolong dicatat ini, tulislah 3 cara hormat dan patuh sesuai gambar. Ini orang tua. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara patuh kepada orang tua, apa-apa saja tuliskan. Terus kepada guru apa-apa saja tuliskan gitu ya, hormat dan patuhnya. Terus kepada orang tua yang sudah meninggal gimana, jelaskan sama kalian, tulis. Paham? Paham, Bu. Ya, Ibu kasih waktu ya, 10 menit. Coba nanti kalian kerjakan. Sudah ya semuanya, sudah semua, waktunya sudah selesai. Belum, Bu. Ya, sudah. Sekarang kalau sudah, kita akan bahas sama-sama. Kalau yang orang tua apa saja tadi, Ruli? Yang orang tua itu harus tunduk dan patuh, jangan mengucapkan kata atau tidak. Ya, ini lihat ya di papan tulis, lihat ini. Ya, Mendengarkan nasihatnya ini. Ya. Bahkan suara, Ya. mendengarkan nasihatnya. Ya. Coba Bu Siti Aisyah yang buat guru. Atau bel, Bu. Bu, atas bel istirahat, Bu. Bel istirahat ya. Sekarang kita apa namanya? Dikumpulkan tugasnya ya nanti ke meja Ibu, lalu nanti Ibu akan PR-kan, Ibu. Kenapa? Di-PR-kan saja. Nggak usah di-PR-kan, beres sekarang juga ya. Ya, akan disimpulkan materi ini. Jadi tadi yang pertama, harus hormat kepada orang tua. Apa-apa saja. Waktunya. Mendoakan. Buat guru. Menunaikan janji orang tua. Patuh. Iya, patuh. Buat yang orang tua yang sudah meninggal apa-apa saja. Mendoakan. Ya, sudah paham semuanya ya? Ya, Bu. Terima kasih. Sampai jumpa kita nanti minggu depan untuk pembelajaran PABP ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru yang terakhir mah galak, Pak. Iya. Killer. Paling galak. Tapi agak semangat gitu. Antar habis sakit Power. Menahan kantuk ini Bu Sinta kayaknya. Ya, sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah tidak deg-degan lagi. Baik, berikutnya kita akan mendengar masukan dari Bu Amrih ini. Enggak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orang sudah tidak deg-degan, sudah menjalankan peer teaching. Mohon izin Pak Iksan, saya hanya akan menyampaikan apa yang sudah saya dengar gitu ya. Dan saya lihat.
dari Pak Roni. Untuk Pak Roni ketepatan waktu tadi, karena tadi terputus, begitu saya masuk sudah Pak Sansan, perkiraan dimulai, kalau dimulai tadi jam 7.42 menit, selesai sekitar jam 25 menit ya. Jadi sekitar 23 menit masih wajar. Kemudian pendahuluan oke, menyampaikan CPTP sudah, kemudian ke inti. Interaksi dengan peserta didik saya rasa bagus. Kemudian Pak Roni pakai PBL nggih? Pak Roni Ya, pakai Bu. PBL sintaks 1. Kebetulan saya sambil ngepek ya, saya catatan saya. Sintaks 1 sudah dilakukan. Kemudian sintaks 2 sudah. Yaitu yang belum terlihat adalah di sintaks ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Bapak Ibu, dari kelima Bapak Ibu guru tadi, saya lihat memang lebih dominan ceramah. Memang KBM tidak lepas dari ceramah. Hanya, ya kalau ceramahnya terlalu lama, ngantuk nanti kan gitu. Oke. Kemudian sintak 4 sudah, sintak 5 sudah Pak Roni. Alhamdulillah saya sekalian ini tadi sambil cocokkan apa yang ada di modul ajarnya. Jadi semua sudah dilakukan. Saya kira cukup bagus. Hanya tadi permasalahannya sepertinya Pak Roni belum sempat ngerekam Pak Ihsan. Iya. Tadi itu Bu, pas mau ngerekam yang pertama itu saya belum diberi akses Bu gitu. Jadi saya lanjut aja gitu. Karena kan perkiraan saya mungkin ini akan direkam oleh Pak Iqbal gitu Bu. Gitu. Oke. Cuman itu nanti mungkin di belakang ya Pak Ihsan untuk solusinya Pak Roni nggih. Kembali ke yang kedua Pak Sansan. Dimulai dari pukul 20.11 sampai 20.30. Jadi sekitar 20 menitan ya. Dari 20.33 dari 22 menit. Pak Sansan, saya tadi agak apa ya namanya? Ketika Bapak mengatakan mungkin, kita sebagai guru jangan sampai mengatakan mungkin. Ya mungkin ini ya guru wae ya ke. Guru enggak bahasa Jawa ya. Gurunya saja enggak yakin, nanti muridnya juga semakin enggak yakin dan gitu, nggih. Tuh, jadi langkah pertama ya harus pede, Pak. Salah, bener. Tapi kita sudah modalnya pede dulu. Yakinlah anaknya mungkin siswa kita tidak sekritis yang kita bayangkan sebagai seorang mahasiswa. Oke, kemudian Bapak